Halo minasan, kembali lagi di channel Mind9. Dan kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime One Piece episode 1174. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode memperlihatkan sang legenda samudra, kapal Oro Jackson milik Gold Roger, sedang membelah lautan dengan gagahnya. Zaman ini benar-benar puncaknya era kejayaan para bajak laut kawakan yang menguasai dunia. Nah, lagi enak-enak menikmati angin laut, tiba-tiba salah satu kru berteriak heboh sambil manggil Roger. Dia bawa kabar panas. Shaki ternyata baru aja membuka kedai bar baru di pulau bajak laut. Bahkan reputasi kedai itu langsung meroket dan mendadak viral di seluruh penjuru lautan. Roger yang lagi berdiri di geladak cuma bisa mendengus kesal begitu dengar berita itu. Raut mukanya langsung ketat. Melihat reaksi kaptennya, para kru lainnya malah makin heboh ngerumpin Shaki. Mereka cerita kalau pas Shaki mendadak pensiun dulu, mereka semua sempat murung berjemaah. Karena mengira nggak bakal pernah ketemu lagi sama sosok idolanya itu. Nah, mumpung sekarang lokasinya udah ketahuan, mereka langsung bersemangat ngajak Capcus ke sana. Tapi kru yang rada rasional langsung mengingatkan, "Woi, sadar, pulau bajak laut itu kan markas besarnya kelompok Rocks." Di sudut lain kapal, Gaban yang merhatiin jerak-gerik Roger langsung menyenggol Riley. Gaban nyeletuk kalau suasana hati Roger mendadak anjlok parah, tepat setelah selesai berbincang sama Riley di ruang kapten. Riley sendiri kaget banget karena nggak nyangka Gaban bisa seneliti itu memperhatikan mereka. Gaban yang penasaran langsung nanya, apa sih yang sebenarnya mereka berdua omongin? Riley cuma senyum tipis dan membalas santai kalau itu bukan apa-apa. Tapi tenang, adegan kemudian kilas balik memperlihatkan momen obrolan rahasia antara Roger dan Riley di dalam ruang kapten. Ternyata awalnya Riley sempat berniat merahasiakan sesuatu, tapi akhirnya dia memilih berterus terang hanya kepada Roger. Riley mulai cerita soal pertarungan sengit mereka melawan kelompok bajak laut. Kuja tepat sebelum Shaki memutuskan buat gantung mantel alias pensiun. Roger langsung teringat momen pertarungan itu. Saat itu, Roger ngira Shaki kelihatan menderita banget, kayak lagi mengidap penyakit mematikan. Makanya Roger cemas setengah mati pas dengar kabar pengunduran diri Shaki. Roger yang penasaran langsung menatap tajam Riley dan menanyakan apakah Riley menerima benda yang sempat ditunjukkannya tadi. Dengan rada canggung, Riley membenarkan hal itu dan mengakui kalau jujur aja agak sulit buat menceritakan ini ke Roger. Riley lalu memperlihatkan secari kertas bertuliskan pesan singkat dari Shakuyaku yang berbunyi, "Datang dan jemputlah aku." Roger yang melihat tulisan itu langsung sewot dan menegaskan kalau benda itu jeles-jeles surat cinta. Roger makin kesal karena sebelumnya Riley ngaku sama sekali nggak ada ketertarikan pada Shaki. Riley pun membela diri. Bukannya dia nggak tertarik sama sekali, tapi dia emang belum mau terikat dalam hubungan komitmen sama siapapun saat ini. Roger tambah naik darah. Padahal Roger sendiri yang ngebet banget ingin mendapatkan Shaki. Kembali ke masa sekarang, di geladak Oro Jackson. Roger langsung berteriak lantang menyuruh seluruh krunya mendengarkan ucapannya baik-baik. Roger tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan Shaki. Kru Roger langsung melongo bingung kenapa kapten mereka mendadak membara lagi semangatnya. Melihat kelakuan kaptennya, Riley cuma bisa tersenyum simpul. Roger kemudian menegaskan prinsip hidupnya sebagai seorang bajak laut sejati, bahwa merampas semua hal yang diinginkan adalah darah daging dari seorang bajak laut. Mendengar khotbah mendadak dari sang kapten, para kru langsung paham kalau Roger lagi membicarakan Shaki dan berniat merebutnya dari wilayah lawan. Dengan penuh gelora, Roger membenarkan hal itu dan langsung mengajak krunya berlayar menuju pulau kekuasaan Rocks. Semuanya pun mendadak kompak bersorak, merasa kalau semua orang punya kesempatan yang sama buat mendapatkan Shaki. Di tengah kobaran semangat yang membara itu, perut Roger mendadak berbunyi nyaring. Dia langsung minta Max menyiapkan makanan yang dengan sigap disiapkan oleh sang koki sambil menyuruh Roger makan yang banyak supaya bertenaga. Scene beralih ke wilayah Marijoa. Beberapa waktu setelah momen tersebut, alias sekitar 40 tahun yang lalu dari masa sekarang, di sana para Gorosei terlihat sedang berdiskusi dan bertanya kepada Garling apakah turnamen yang direncanakan tidak terlalu cepat, mengingat turnamen sebelumnya baru aja selesai diadakan. Garling membalas tenang kalau dia sempat berlabuh di suatu pulau saat sedang menjalankan urusan lain. Pulau tersebut adalah sebuah negara non-afiliasi yang hidup mandiri dengan budaya mereka sendiri. Pihak pemerintah dunia sebenarnya sudah mencoba membujuk mereka agar mau bergabung dengan aliansi.
tapi bangsa tersebut terus-menerus menolak. Padahal, sumber daya di pulau itu luar biasa melimpah dan bisa memberikan keuntungan raksasa bagi pemerintah dunia. Enggak cuma itu, Garling juga mengaku menemukan hal luar biasa yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya. Garling sangat yakin, Yang Mulia Im Saima pasti akan sangat senang. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar turnamen perburuan manusia berikutnya diadakan di pulau tersebut, Elias Gate Valley, dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Disinilah kita diperkenalkan secara resmi dengan sosok Sen Garling. Kesatria dewa yang berasal dari keluarga elit Figureland, sosok yang kelak di masa depan akan naik tahta menjadi salah satu dari Gorosei. Sin bergeser lagi ke pulau bajak laut Hachinosu, tepatnya di kedai bernama Bar Dompet Kering Shaki. Di luar kedai, tampak antrean para bajak laut mengular sangat panjang dan rusuh banget. Bahkan ada salah satu pelanggan yang shock setengah mati karena harga minuman di sana terlampau mahal sampai uangnya nggak cukup. Tanpa ampun, Shaki langsung menyuruh orang itu ke belakang buat dipaksa bekerja tanpa digaji selama 2 tahun penuh. Si pelanggan cuma bisa melongo meratapi nasibnya. Di dalam bar, suasananya super ramai dan bising oleh para pelanggan. Seorang bajak laut kawakan dari North Blue berseru kalau dia jauh-jauh datang demi menikmati whisky lezat di sini. Plus, dia dengar kabar kalau masakan rebusan Shaki itu tiada tandingannya di dunia. Shaki yang mendengar pujian itu cuma tersenyum santai. Lalu, tanpa beban, menolak menti-menta untuk memasak bagi orang-orang seperti mereka. Bukannya marah, para pengunjung malah makin tergila-gila karena sikap dingin Shaki benar-benar persis seperti ekspektasi mereka. Tak lama, Koki Bar memberitahu Shaki kalau masakan kacang rebus andalannya sudah matang. Tapi, stok whisky malah habis total. Shaki dengan santainya menyuruh si Koki menyajikan rum murah saja, lalu Shaki menyajikannya ke pelanggan sambil mengklaim itu sebagai whisky kualitas tertinggi. Lucunya, para pelanggan malah bersorak kegirangan menerima pelayanan yang seadanya itu. Sementara itu di sudut meja lain, tampak kelompok bajak laut Rocks sedang berkumpul. Shaki menghampiri meja Rocks dan bertanya ada apa. Lalu mulai menggoda Rocks dengan menuduhnya sedang memikirkan orang lain hingga membuatnya merasa kesepian. Lin Big Mom tertawa terbahak-bahak dan bertanya ke Rocks, apakah firasat seorang wanita itu tidak mengerikan? Rocks langsung membentak menyuruh Lin diam karena apa yang dipikirkannya adalah rahasia besar. Shirohige merasa heran. Ada apa sebenarnya? Sementara Miss Bakin malah emosi dan menganggap Shirohige bener-bener cowok yang gak peka. Bakin lalu bergumam, kalau yang ada di pikiran Rocks bukan cuma soal wanita, tapi Rocks juga kelihatan sangat bahagia seperti indikasi kuat kalau Rocks sebenarnya sudah memiliki seorang anak. Suasana bar yang tadinya riuh mendadak pecah ketika pintu depan didobrak. Roger masuk bersama krunya sambil berteriak heboh menyapa Shaki. Kehadiran kelompok bajak laut Roger seketika membuat seisi bar gempar. Para pelanggan biasa langsung sibuk kasak-kasak dan buru-buru mengambil foto momen langka tersebut. Shaki sedikit terkejut melihat Roger benar-benar muncul. Di sisi lain, Rox yang melihat wajah Roger langsung naik pitam. Rox membentak Roger dan menegaskan berulang kali kalau pulau ini adalah wilayah kekuasaannya. Tapi Roger membalas dengan sangat santai kalau tempat ini adalah kedai milik Shaki, di mana sesama pelanggan dilarang keras buat berkelahi. Roger bahkan sempat-sempatnya mengejek Rox agar tidak terus menggeram seperti itu dan mengatai Rox mirip seekor landak. Rox yang makin heran melihat Roger bisa tembus sampai ke dalam bar nanya gimana caranya Roger bisa masuk. Padahal antrian di luar panjangnya kayak ular. Apakah Roger mengantri dengan benar? Jawabannya langsung terpampang di luar. Para bajak laut yang antri tadi ternyata sudah terkapar babak belur akibat dihajar oleh kru Roger. Roger cuma membalas muka polos kalau di luar tadi nggak ada antrean sama sekali. Roger kemudian dengan santai mengajak semua orang di bar buat minum bareng. Shirohige yang malas meladeni keributan itu memilih untuk angkat kaki keluar kedai. Saat kru lain mengingatkan soal tagihan minumannya, Shirohige dengan cuek menyuruh mereka membebankan semua tagihannya ke rekening Rox saja. Shaki kemudian segera menghampiri Roger dan menanyakan keberadaan Raleigh. Roger menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah mengajak Riley, tapi Riley memilih tidur di kapal karena beralasan sedang tidak enak badan. Chiba. Gloriosa langsung menerjang dan memeluk Roger sambil merengek bilang kalau dia kangen berat dan ingin ikut berlayar di kapal Oro Jackson. Roger tanpa ragu menolaknya menti-menta karena ogah membawa wanita yang suka mempermainkan hati orang. Gloriosa langsung kesal dan protes kenapa kalau Shaki yang ikut
justru diizinkan. Mendengar Rayleigh tidak datang, raut wajah Shaki langsung berubah kecewa berat. Roger yang menyadari perubahan ekspresi Shaki itu akhirnya memilih bergabung minim dengan kelompok Rock sambil menanyakan keberadaan Shirohige karena berniat minum dengannya. Lin membalas kalau Shirohige sudah pulang duluan. Di dalam hatinya, Roger makin jengkel pada Rayleigh yang kekeh nggak mau ikut. Lalu, dari kejauhan di kapal Loro Jackson, terdengar alunan nyanyian Bings nomor sake yang disuarakan oleh Rayleigh. Kondisi di dalam kedai yang tadinya ramai mendadak berubah tegang. Shaki tiba-tiba roboh dan pingsan ke lantai karena sudah tidak sanggup menahan rasa rindu yang luar biasa membara kepada Rayleigh. Para pria di dalam bar langsung panik histeris dan berniat merawat Shaki, tapi Gloriosa dengan cepat berteriak keras mengusir semua pria agar tidak berani menyentuh atau mendekati Shaki. Narasi kemudian menjelaskan kalau Shaki telah memberlakukan aturan besi. Siapapun yang datang ke kedainya dilarang keras untuk bertarung di dalam area pulau Hachinosu. Oleh karena itu, sekuat apapun bajak laut yang saling bertemu di tempat tersebut, pertarungan fisik tidak pernah pecah di antara mereka. Meski begitu, perseteruan panas jelas tidak terelakkan begitu mereka kembali berlayar di atas lautan. Scene berpindah jauh ke negeri Elbaf, tepatnya di wilayah Niflheim. Suasana hutan di sana kacau balau parah. Loki kecil tampak berusaha bertahan dari hempasan angin dahsyat, sementara hewan-hewan buas berhamburan panik melarikan diri. Hajrudin juga terlihat ada di sekitar lokasi tersebut. Ternyata kekacauan luar biasa itu terjadi karena Rox dan Raja Herald sedang bertarung hebat. Saat bentrokan dahsyat terjadi, keduanya sama-sama terhempas keras. Dengan amarah meledak-ledak, Rox mempertanyakan bagaimana bisa sosok seperti Herald malah terhasut dan bertekuk lutut di bawah pihak pemerintah dunia. Herald membalas jujur kalau dirinya sendiri sebenarnya sempat ragu dengan keputusan itu. Herald terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Rox membalas sambil berteriak menanyakan apakah keputusan Herald itu harus dilakukan sampai tega membunuh temannya sendiri. Rox makin murka karena pada akhirnya Herald justru mematuhi perintah pemerintah dunia. Padahal jelas-jelas Herald cuma dimanfaatkan dan diperalat. Rox menegaskan bahwa Herald seharusnya sadar kalau pemerintah dunia hanya memandang bangsa raksasa sebagai mesin perang belaka, dan kedepannya mereka hanya akan diperlakukan sebagai pasukan budak. Rox heran setengah mati kemana perginya harga diri Herald sebagai seorang prajurit gagah berani, dan kemana perginya tekad besar Herald selama ini. Herald yang terdesak menyuruh Rox diam, dan tidak perlu bicara Siuliala Rox benar-benar mengerti dirinya. Sebelum akhirnya Rox terhempas oleh serangan balik Herald. Herald kemudian menegaskan pandangannya bahwa sejarah kekerasan yang selama ini dibangga-banggakan sebagai sosok prajurit Elbaf justru kini telah menjadi belenggu besar bagi Elbaf yang sedang berusaha keras memperjuangkan kedamaian diplomatis. Herald terngiang kembali masa-masa ketika ia berhadapan langsung dengan para pemimpin negeri manusia. Para raja manusia itu mengakui bahwa Herald sebenarnya adalah sosok yang baik. Namun masa lalu kelam saat negeri mereka diinvasi oleh bangsa raksasa membuat rasa takut trauma itu tidak bisa dihapus begitu saja. Para raja itu cuma bisa meminta maaf karena tidak bisa menerima mereka. Herald kemudian kembali menegaskan kepada Rox bahwa sekalipun para kaum Celestial Dragon itu berisikan orang-orang bodoh dan jahat, mereka tetap memiliki kekuasaan penuh untuk menghubungkan Elbaf dengan seluruh jaringan dunia. Mendengar alasan itu, Rox kembali bangkit berdiri, menyuruh Herald tutup mulut, lalu melayangkan tendangan telak ke tubuh Herald sambil memaki kalau Herald itu benar-benar raja yang bodoh. Dengan penuh amarah, Rox berseru bahwa negosiasi di antara mereka berdua telah resmi berakhir total, dan Rox tidak akan pernah lagi mengajak Herald untuk bergabung ke kelompok bajak laut Rox. Herald membalas tegas kalau dirinya adalah seorang raja, sehingga mana mungkin dia mempertaruhkan nyawa seluruh rakyatnya dalam pertempuran, sia-sia demi seorang penjahat kelam seperti Rox. Pertarungan sengit itu terus berlanjut. Narasi menjelaskan kalau pertarungan mereka akhirnya berakhir seri. Namun, ikatan persahabatan yang unik di antara mereka berdua resmi terputus total sejak hari itu. Keduanya tidak lagi pernah saling bertemu, sampai hari di mana peristiwa besar itu terjadi. Scene memperlihatkan Loki kecil yang tampak sedang duduk santai sambil membaca koran yang lagi-lagi dipenuhi berita tentang sepak terjang. Rox, nenek Ida mengingatkan Loki kalau Rox tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini. Loki yang kesal langsung membalas memanggil Ida sebagai nenek tua bawel. Meski begitu, saat Ida menawarkan apakah Loki mau minum jus,
Loki tanpa gengsi langsung menerimanya. Scene beralih ke 39 tahun yang lalu dari masa sekarang di perairan West Blue, tepatnya di sebuah pulau indah bernama God Valley. Tangisan bayi terdengar menggema di tengah pemukiman warga, membuat penduduk lokal bersorak gembira menyambut kelahiran tersebut. Ternyata telah lahir 2 anak laki-laki kembar. Warga yang berkumpul memuji betapa menggemaskannya bayi-bayi itu yang mewarisi warna rambut merah menyala dari sang ibu. Mereka mendoakan agar kedua anak itu kelak tumbuh menjadi sosok yang cerdas seperti ibunya. Mengingat sang ayah tidak ada di tempat, para warga dengan senang hati menawarkan diri untuk saling membantu merawat bayi-bayi tersebut. Sang ibu mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kebaikan para warga. Ketika ditanya siapa nama kedua buah hatinya, sang ibu tersenyum hangat dan memperkenalkan bahwa 2 bayi kembarnya diberi nama Shanks dan Shamrock. Scene bergeser cepat ke Hachinosu di tengah badai hujan lebat yang mencekam. Seluruh pulau dilanda kepanikan massal karena Don Marlon bersama rekan-rekannya yang bertugas menjaga pulau tadi malam ditemukan tewas mengenaskan. Padahal sekelas Don Marlon yang sangat kuat saja gagal memberikan perlawanan, membuat semua orang kebingungan memikirkan siapa dalang di balik aksi nekat tersebut. Kabar buruk ini langsung sampai ke telinga Rocks dan Shirohige. Keduanya tampak sangat terkejut begitu mendengar laporan bahwa Shaki wanita pujaan mereka semua telah diculik. Narasi menjelaskan bahwa meski aksi penculikan tersebut berlangsung hanya dalam hitungan beberapa jam saja di malam hari, insiden itu sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun. Hal tersebut seketika membuat para bajak laut di Hachinosu menangis, histeris, panik, sekaligus gemetar menahan amarah yang meledak-ledak. Sementara itu, di atas kapalnya, Roger yang sudah mendengar berita itu murka luar biasa. Sampai-sampai dia merobek surat kabar di tangannya. Roger kesal setengah mati pada Rocks. Dan heran apa sebenarnya yang dilakukan Rocks sampai tidak bisa menjaga wanita seperti Shaki. Roger dengan marah berikrar akan menghabisi Rocks. Berita penculikan Shaki ini benar-benar menggoncang seluruh samudra. Rayleigh pun tampak sangat cemas dengan kabar hilangnya Shaki. Narasi menjelaskan kalau kepanikan akibat peristiwa ini bahkan sampai melenyapkan senyuman orang-orang di seluruh dunia dan menggantikannya dengan perasaan putus asa hingga sanggup menghentikan roda ekonomi dunia selama berminggu-minggu. Scene beralih kembali ke God Valley di West Blue setahun setelah insiden penculikan tersebut. Di sana, ibu dari Shanks dan Shamrock menyambut kedatangan Saint Garling dengan wajah sangat bahagia. Wanita itu percaya kalau Garling pasti akan kembali kepadanya sambil memperlihatkan kedua bayi kembar mereka yang makin menggemaskan. Garling sendiri mengaku tidak menyangka kalau anak mereka kembar. Sang wanita mengira Garling akan tinggal bersamanya di pulau itu untuk selamanya. Namun dengan dingin, Garling menegaskan bahwa jikapun dia tinggal, hal itu bukan di pulau ini, karena God Valley akan segera dimusnahkan. Sang wanita langsung shock berat. Garling menyuruh wanita itu tidak perlu cemas karena dirinya sudah memesan calon istri yang jauh lebih pantas dan akan mendapatkannya setelah memenangkan turnamen. Si wanita semakin bingung dan ketakutan. Tidak paham turnamen apa yang dimaksud Garling. Tak lama setelah itu, armada besar kapal angkatan laut tampak sudah mengepung seluruh perairan God Valley. Tanpa penyesalan sedikit pun, Garling dengan kejam langsung menusuk wanita tersebut tepat di depan kereta bayi anak-anaknya. Shanks dan Shamrock kecil langsung menangis histeris. Garling kemudian memerintahkan pasukan angkatan laut untuk segera memulai persiapan. Para prajurit melapor bahwa pasukan mendarat telah siap. Warga sipil yang melihat kedatangan armada besar pemerintah dunia langsung panik luar biasa. Mereka bingung dan bertanya-tanya kejahatan kriminal apa yang telah mereka perbuat sampai dikepung seperti ini. Para warga saling memperingatkan untuk menyelamatkan anak-anak mereka ke dalam rumah. Pimpinan pasukan angkatan laut mulai memerintahkan penyerbuan dan menegaskan agar prajurit tidak menggunakan senjata selain peluru bius. Jika warga tidak melawan, mereka harus langsung ditangkap hidup. Seorang marinir muda yang polos mempertanyakan tujuan sebenarnya dari misi kelam ini kepada sang mayor. Sang mayor membentak kalau ini adalah bagian dari latihan. Dan prajurit baru sepertinya masih terlalu dini 10 tahun untuk banyak bertanya. Sang mayor kemudian mengeluh kepada komandan peleton tentang ketidakbecusan prajurit baru ini. Sang komandan peleton pun langsung meminta maaf atas kegagalannya dalam mendidik anak buah. Di tempe Chilen, warga sipil yang panik bertanya, "Ada apa?" Namun tanpa ragu langsung ditembak oleh prajurit. Angkatan laut memberi peringatan jika mereka tidak melawan,
mereka tidak akan disakiti. Prajurit muda tadi kembali memprotes atasannya dan menegaskan bahwa orang-orang yang mereka targetkan ini hanyalah warga sipil biasa yang tidak berdosa. Namun sang komandan membentak balik agar Dragon tidak perlu banyak berpikir. Komandan menegaskan bahwa perasaan pribadi tidak dibutuhkan demi menuntaskan misi resmi Angkatan Laut. Ternyata, pasukan baru ini adalah Monkey D. Dragon pria yang kelak di masa depan menjadi ayah dari Luffy sekaligus pemimpin pasukan revolusi. Dragon berusaha menenangkan hatinya sendiri bahwa warga tidak akan mati hanya karena peluru bius, sambil mengarahkan senjatanya ke seorang warga yang bersikeras melarikan diri. Dragon memperingatkan bahwa dia tidak akan menembak jika warga itu bersedia ditangkap. Tapi warga tersebut memberontak keras dan menegaskan walau tidak tahu apa yang terjadi, mereka harus kabur dari pulau ini. Dragon pun terpaksa menarik pelatu peluru biusnya. Tak lama kemudian, Komando Angkatan Laut memerintahkan seluruh pasukan memakai masker gas karena mereka akan menyebarkan gas tidur massal. Dragon semakin terheran-heran melihat kekejaman operasional ini. Sementara itu, di dalam kapal tahanan yang sedang mengangkut para budak, terdengar suara kosek-kusek di ruang komunikasi. Salah satu prajurit curiga ada seseorang yang menggunakan alat komunikasi secara ilegal. Ternyata itu adalah ulah Genie. Genie berhasil membocorkan informasi rahasia mengenai insiden God Valley ini melalui Den Mushi. Genie menceritakan situasi pada Ivankov, bahwa rencana mereka berjalan lancar sambil menunggu sang informan memecahkan kode sandi. Ivankov merasa lega mendengar Genie baik-baik saja. Para tahanan budak lain yang ketakutan malah memprotes Ivankov dan Genie, menyuruh mereka jangan bertindak aneh karena takut ikut terkena getahnya. Ivankov langsung emosi mendengar keputusasaan mereka. Ivankov memaki kebodohan para budak itu dan menegaskan bahwa mereka semua ini bakal mati jika cuma diam. Ivankov berteriak kalau tidak ada orang yang bisa selamat hanya karena berharap pada keberuntungan semata, karena keajaiban hanya akan datang kepada mereka yang terus berjuang sampai akhir. Genie berusaha menenangkan Ivankov yang meledak-ledak. Sementara di sudut ruangan, Kuma kecil memperhatikan sosok Ivankov dengan rasa takjub karena melihat semangat hidup yang begitu membara. Scene beralih ke Departemen Intelijen Cypher Paul. Morgan selaku Direktur Koran Ekonomi Dunia menolak keras untuk diintimidasi. Agen CP mengancam akan melenyapkan Morgans karena dianggap menyebarkan informasi super sensitif yang didapat dari koran lokal. Tapi Morgans justru tertawa terbahak-bahak dan malah meminta uang tutup mulut yang besar. Para agen CP heran bagaimana bisa Morgans mengumpulkan informasi sepenting ini dari koran lokal murahan. Lalu kembali mengancam akan memusnahkan Morgans jika tidak nurut. Morgans dengan gayanya yang nyentrik malah menantang balik. Coba aja kalau berani. Morgans menegaskan bahwa apapun yang terjadi, informasi panas ini akan tetap ia bocorkan secara luas ke pulau bajak laut Hachinosu. Kabar dari Morgans akhirnya benar-benar sampai ke Hachinosu. Berita tersebut seketika membuat seluruh bajak laut di sana gempar hebat setelah mengetahui bahwa Shaki ternyata masih hidup dan sedang disekap di God Valley. Di tengah keributan itu, Ochoku terlihat bertindak mencurigakan dan berusaha meyakinkan bajak laut lain agar tidak percaya begitu saja pada berita tersebut. Tapi Stussy menyela dan meyakinkan bahwa informasi itu 100% akurat karena terjadi kepanikan luar biasa di pihak Angkatan Laut saat ini. Semua orang mendadak shock berat saat membaca detail berita yang menyebutkan kalau Shaki dijadikan sebagai salah satu hadiah utama dalam permainan perburuan manusia milik Celestia Dragon. Semua bajak laut murka besar mengetahui Shaki dijadikan mainan oleh pemerintah dunia.